Ini tumpakan anak-anak dulan ini. Ini enak saya ini ya. Ini. Dan kamu kembali semua. Lagi. Ini yang kuning-kuning ini. Sekitar 5 orang apa? Orang tidur di jebak. Di sudut timur Indonesia, terbentang luas tanah Papua yang kaya akan keindahan alamnya. Namun, di balik pesona alamnya, Papua juga menyimpan berbagai tantangan yang membutuhkan keberanian dan ketekunan untuk dihadapi. Inilah kisah Hengki Lakburlawar bersama dengan para pekerja dulang lainnya yang setiap hari menempuh perjalanan penuh resiko demi meraih harapan hidup yang lebih baik. Hengki, begitu ia akrab disapa, telah menghidupi istri dan kelima anaknya dari kegiatan mendulang sejak tahun 2000. Awalnya, pekerjaan tetap seolah hanya angan-angan baginya, hingga informasi dari seorang kerabatnya membuka jalan baru di dunia yang berbahaya, dunia limbah tailings. Kenapa rusak? Ada kunci boleh. Ini lama. Ada mesin kunci 10. Ada kunci 10. Ya, perkenalkan nama saya Hengki Lakburlawar. Biasa panggil Hengki saja. Ya, dari awal kenal Kali Kabur dari tahun 2000. Ya, ke sini. Itu tahu dari Itu dari kakak-kakak yang duluan di sini. Nah, yang sebelumnya belum ada pekerjaan. belum pekerjaan. Karena di sana juga cari pekerjaan susah di Maluku tuh, di Maluku sana. Ya,
ke sini tahu dari kakak-kakak yang duluan di sini, dan pulang kampung. Nah, dari situ tahun 2008-7 pulang kembali, balik lagi. Ya, tahun 2010 ya menikah bulan tahun 2011 itu 2011 balik lagi. Di sini kan kita harus terakhir kan kita harus buat barang. Penitipan motor kan di sebelah begitu. Nah, di sini kan titipan motor untuk anak-anak dulan. Nah, di sini sudah yang punya yang orang Biak begitu. Yang punya orang Biak titipan motor khususnya anak dulan. Mau 1 minggu 1 bulan itu kalau naik pagi sore pulang 5.000. Kalau dari jam 24 jam berarti 15.000 begitu. Kalau 1 minggu turun ya kali saja. Udah pegang barang-barang. Barang kan sementara titip di sana. Oh, yang tadi ya? Harus kita bawa dari ke rumah langsung kasih turun ke sana, baru balik titip motor di sini. Nah, baru balik lagi di sana ambil untuk ambil barang gitu. Para pendulang sering menggunakan kendaraan khusus yang mereka sebut taksi putih untuk mengantar maupun menjemput mereka dari lokasi kerja. Dia salah satu pengemudi taksi putih, Simon Herman, yang memilih mengantar jemput pendulang dibandingkan bekerja sebagai supir online. Simon dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai supir mengerti betul medan berat dan tantangan yang harus dihadapi sepanjang perjalanan menuju lokasi mendulang. Antar dari sini ke kota berapa nih? 150. 150? Satu kali jalan? Satu kepala? Tidak, 1 kali lari. Satu kali lari dong, kayak baku tambah begitu? Iya, maksudnya 1 kali naik mobil ya 150. Biar 1, 2, 3, 5 tetap 150. 150? Perjalanan selama 1 jam ini bukan hanya tentang waktu, tetapi juga tentang kekuatan dan keteguhan hati. Di sepanjang jalan, mereka harus membawa semua peralatan kerja dan bahan makanan, atau yang kerap disebut bama. Setiap pagi, Hengki menapaki jalan yang tak mudah. Dari kota Timika, ia berjalan kaki menuju mile 36. Tempat di mana bahaya dan risiko selalu mengintai. Para pendulang seperti Hengki tidak diizinkan menggunakan kendaraan karena jalan menuju tempat mereka bekerja adalah milik perusahaan. Jadi ini, kenapa kendaraan tidak boleh masuk ke sini? Karena ini kan jalan perusahaan, macam kita masuk dengan kendaraan motor atau mobil. Kalau macam ada celaka dari perusahaan kan tidak ada tanggung jawab dari perusahaan begitu. Itu kerusakan atau kendala celaka kah perusahaan tidak tanggung. Itu tanggung sendiri begitu. Kalau macam kita masuk dengan kendaraan karena ini jalan perusahaan. Perusahaan punya? Iya, ini bukan istilah dari perusahaan, bukan jalan umum gitu. Bukan jalan pemerintah begitu. Oke. Nah, di jalan ini kan di mana semua namanya khususnya akses anak-anak dulan, di mana tempat dari manapun timur, Jawa, dari Maluku semua tetap sini untuk khusus akses orang dulan lewat sini. Jadi untuk
ke apa namanya, lokasi yang limbah itu, dia punya akses cuma satu ini aja. Sini saja. Ada Semua di bawah masuk sini. juga. Ini kan tempat dulangnya. Dari Kali Kabur ini kan dari Forsyth sampai di Banti. Itu beda-beda. Yang punya lahan macam seandainya tanah begitu. Jadi dari Forsyth sampai di Batu Tiga, Kungki Lama itu kan beda-beda. Itu dari dorang kan akses di bawah. Dari mil atas ini 50 sampai 37, 36 harus lewat sini. Lewat jalan ini. Jadi ada dua jalan untuk pergi ke tempat Iya, dulang. yang di bendungan situ kan sepanjang kali ini kan dari Forsyth kan tadi saya bilang dari Forsyth sampai di Banti. Jadi yang khususnya dari Banti batas di 35 ini kan harus akses ikut ini. Tapi yang di 21 di bawah. Hengki harus memilih tempat kerja yang jauh dari kota untuk menghindari konflik antar suku yang sudah menempati lokasi lebih dekat. Lebih dekat, tapi kita kan masing-masing pribadi begitu. Masing-masing suku, tidak pikirannya beda-beda begitu kan. Kita takutnya ada konflik apa di Jadi di sini tuh kan, kebanyakan dari Parengki punya masyarakat. masyarakat. Gitu. Iya. Kalau di sana Di sana kan memang kita sama-sama dari Maluku. Pendatang? Iya, pendatang tapi beda-beda kabupaten, kecamatan kan beda-beda pendapat. Takutnya baku salah paham, ambil salah barang, ya kita tetap kacau gitu. ada casan nanti. Nah, di sini kan tadi kan Iper bilang kita jalan sampai di camp, mesti butuh istirahat. Ya. Ya kopi dulu, baru kerja. Oh jadi ini langsung kerja? Enggak. Iya, kalau macam ini langsung kerja. Karena di tempat kita itu kan ada satu perusahaan ambil material di mil 35 begitu. Ambil material, jadi dia kan larang-larang. Menghambat gitu. Menghambat pendulang. Ini menghambat pendulan begitu. Tapi kita pendulan ini kan tidak bisa lawan orang perusahaan. Yang milik kawasan. Ya, kawasan begitu. Nah, jadi kita juga kerja juga tidak tentu begitu. Ya pagi atau malam tergantung dari kita. Kita dulang ini juga tidak ada orang yang bisa perintah, bukan tidak ini perintah swadaya sendiri, kita saja. Maksudnya tidak ada tuntutan gitu untuk bekerja. Tuntutan. Tidak ada atasan gitu lah. Tidak ada atasan begitu. Kayak cuma kerja dari saja. diri sendiri aja. Diri sendiri saja. Gitu. Jadi bebas toh. Bebas saja kakak. Cuman di tempat yang apa? Yang bahasanya ilegal gitu kan. Iya, bahasa biasanya begitu. Dom bilang anak-anak dulan kan ilegal begitu. Ya kita ikut saja karena kita ini kan cari makan. Cari makan, jadi ya mau bilang apa kita ikut saja. Terima aja toh. Terima saja. Di sini kan kalite, kalite. Biasanya kita bilang kalite itu kan airnya sejenis kayak daun teh begitu, warnanya kayak daun teh begitu air. Tapi kalau musim hujan baru dia banjir. Kali ini bisa kita pergunakan. Berarti pas tidak hujan dia kering. Dia kering. Kayak begini. Kayak begini. Kalau ada hujan baru dia mengalir. Tapi warnanya kayak teh begitu, daun teh begitu, airnya begitu. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Hengki akhirnya tiba di camp pertama di mile 36.
Camp ini dihuni oleh para pendatang dari Nusa Tenggara Timur yang datang ke sini dengan harapan yang sama seperti Hengki, mencari penghidupan yang lebih baik. Kompleks kita punya saudara dari timur, NTT begitu. Ini kompleks. Oh jadi itu per kota gitu kah tinggal? Tidak, per kompleks begitu Tomat. Kita beda-beda macam punya suku dari kabupaten kan bisa campur juga sama. Di sini kan khususnya orang timur, orang dari NTT semua gitu. Sini sudah tempatnya bebas. Camp-camp di Mile 36 ini tidak sembarangan ditempati. Sebelum Hengki berangkat, ia menjelaskan bahwa setiap suku memiliki tempat tersendiri untuk menghindari konflik. Di sini, solidaritas dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan. Meski berasal dari berbagai latar belakang, para pendulang bekerja bersama-sama, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain. Setiap camp di sepanjang Sungai Ajakwa memiliki kepala lokasi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan koordinasi para pendulang. Bapak Kalinus Tabuni atau yang sering disapa Kaleng, ia merupakan salah satu di antara mereka. Ia memegang kendali atas 3 camp yang cukup dekat dengan kota. Keberadaan sosok seperti Bapak Kalinus sangat penting dalam menjaga ketertiban dan semangat kebersamaan di antara para pendulang. Anak-anak panggil saya Kaleng. Kaleng. Ya, kalau nama betul itu Kalinus Tabuni. Kalinus Tabuni. Oke. Biasanya Bapak di sini bikin apa aja? Petani saya, pendulang. Pendulang. Selain dulang, Ya, Penagihan penagihan bulanan. bulanan per bulan itu biasa berapa tuh Bapak di sini? 100 100.000 per orang. per orang. Di sini tuh ada berapa camp, Bapak? Bapak tahu tidak? Kan ini Bapak punya namanya, ada nama tidak ini? Di sini Nama lokasinya ya. Nama kamp, camp berapa nama camp? lokasi di sini. Di bawah sampai di Agus Timur toh. Agus Timur. Ya, batas itu. Agus. Sudah. Bapak Eja 7, 8, 9, 16 10, 11, Balong 12, 13 Edo, 14, 15, 16, 17, 18 camp. 18 camp. Ya. Kalau Bapak ada di berapa lokasi yang Bapak tangani? 3 lokasi. 3 lokasi. Ya, di atas, di sini, di bawah. Bapak sudah berapa lama di sini jadi kayak kepala lokasi gitu? Sebelumnya ada lagi? Sudah lama. Dari tahun berapa tuh kira-kira kalau Bapak ingat? Ya, tahun 2001. 2001? Ya, sampai sekarang tahun berapa ini? 2024. Dari 2001 tuh sudah ada mendulang ini Bapak? Iya, sudah ini tapi ada yang sudah ini rusak.
pasirnya yang simpang emas. Yang mana tuh yang? Yang ini emas. Oh, yang itu. Iya. Oh, sangka yang itu. Ada satu lagi. Ini untuk apa? Ini untuk isi di mesin. Itu bensin. Iya, bensin. Mesin untuk tarik air. Iya, mesin tarik air. Harus dipakai bensin. Apa? Kain. Untuk saring. Ini dikering. Biasanya begitu. Kita kan ikut mana titik yang bagus ya kita ke situ. Dari tahun 2018 19 ada. Sudah tutup. Sudah kering. Mau 3 tahun ini. Iya, kita menderita di sini. Pada umumnya kali ini bukan semua terisi, tidak. Kita kan cari titik dulu. Nah, mau kita kan sudah tahu, oh ini yang bagus, yang bisa kita dapat ya 5 kaca, 1 gram. Nah itu kita ke situ. Nah, bukan pada umumnya semua ini ada, tidak. Kita harus cek dulu, cek tempat-tempat yang ada, baru bisa kita kasih naik. Bukan pada umumnya di kali ini ada, tidak. Saluran ini pernah semua ada ini, saluran limbah semua lewat ini. Iya, karena air susah. Iya, tutup di sini. Nah, ya kita tadi kan bilang kalau macam di sana kalau kita cek di air ya bagus, ya kalau tempat bagus ya tetap di situ. Nah, kalau habis ya cari lagi tempat lain, pindah. Arus air membawah limbah yang mengandung mineral berharga. Di lokasi yang lebih ekstrim ini, pendulang harus lebih berhati-hati karena resiko lebih tinggi. Salah satu pendulang yang lebih memilih bekerja di daerah ekstrim ini adalah Alex Pagniai, atau yang sering disapa Tete Ale. Tete Ale dengan pengalamannya yang luas memilih lokasi ekstrim ini karena potensi hasil yang lebih tinggi. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, semangat dan dedikasinya tidak kalah dengan pendulang yang lebih muda. Bagi Tete Ale, setiap butir mineral yang ditemukan adalah bukti keteguhan hatinya dalam menghadapi segala tantangan. Ini biasanya berapa jam kerjanya? Ini kadang-kadang ini sampai mulai keluar dari jam-jam pagi ke itu pagi berarti jam-jam 4 jam-jam 5. Cuma berdua? Di rumah yang tadi?
hari. Kayak biasanya kan pindah-pindah toh. Satu minggu. Kenapa Tegali tidak pilih yang lebih dekat di sana? Jauh. Jauh apa? Kalau jalan dari camp ke sini jauh. Ini kan Maksudnya kenapa tidak di lokasi yang di sana aja biar dekat dengan kota? ada itu kayak orang mati. Oh, Ini kan masih masih bebas, masih kosong gitu toh? Dia punya biaya per bulannya sama juga kayak di sana. Iya, sama. Kan air besar, jadi kita pembarang-barang dibawa harus beli baru lagi. Putra. Lokasi mendulang pada beberapa bagian di Sungai Ajakwa terdiri dari dua jenis, lokasi kering dan lokasi kali. Kedua lokasi ini terpisahkan oleh tanggul yang berfungsi sebagai pembatas alami. Lokasi kering yang sejak tahun 2019 tidak pernah diselimuti air, kembali mengalami perubahan dramatis tahun ini. Banjir bandang yang melanda tahun ini menjebak beberapa pekerja, menghanyutkan peralatan mereka, serta hasil jerih payah yang telah dikumpulkan. Kejadian ini mengingatkan akan bahaya yang selalu mengintai di dunia mendulang. Banjir bandang ini membawa arus yang deras, menghancurkan tanggul yang memisahkan lokasi kering dan kali, membuat area kerja yang sebelumnya aman menjadi medan yang penuh tantangan. Langsung tahan di sini dulu. Iya, sini dulu. Putar dulu. Yang naik turun ke bawah. Tahan benar jadi atas. Di situ. Iya. Di situ dalam. Belakang kampus semua aja kok. Begitu bagaimana baru suaranya juga Itu baru jalan, kita punya ini jawab. Setengah mati hidungnya tadi malam sudah jebol tanggul. Itu karena perusahaan atau dari Perusahaan. atau alam karena hujan deras? Oh, kalau banjir tadi malam itu alam. Alam. Apa saja yang hilang? Itu ada mesin, ada selang, kain juga hilang, skop, Mal tidak. mal lagi. Jadi hari ini tidak Tidak kerja libur.
Libur. 2-3 hari lagi baru bisa kerja lagi. Cari alat lagi baru bisa kerja. Nama. Kenapa? Ini hari tidak kerja, ini banjir besar, tidak bisa menyeberang. Ada yang hanyut tidak? Tidak ada. Saya cuma tidak bisa menyeberang aja. Banjir sekali kah? Banjir besar. Iya kali kan? Iya 3 kali. Kali kiri kanan di atas, sebagian di tengah sini. Ada orang yang tak hanyut tidak? Kalau terjebak? Ada. Orang timur orang bisa. Banyak kah? Kita sekitar berapa orang itu ya? 5 orang kan? Loh, Agus belum berapa orang? Itu 7. Ada bukan Agus sendiri, kayaknya ada. Sekitar 5 orang kapal. 5 orang terjebak dengan air. Itu karena dong kerja malam. Iya, malam. Di seberang sana tuh yang banjir kemarin tuh. Lewat itu. Pas jalan sana. Dan pejalan yang lewat itu. Ditambah lagi banjir tuh jadi. Tambah lagi ada banjir tadi malam, akhirnya kita istirahat semprot turun di kali sudah. Coba. Perkenalkan, nama saya Indra Menora. Oh ya, kira-kira untuk banjir hari ini tuh yang di atas tuh sudah kakak sudah tahu atau dia tiba-tiba begitu? Tidak tahu kan, malam juga jadi saya tidak tahu. Kira-kira jam berapa? Sekitar 2:30 tidak salah itu. Itu kamu dengar atau Saya cium. cium? Maksudnya coba. Saya cium bau lumpur tuh. Saya di dalam camp, saya cium bau lumpur sekali. Wih, kayaknya banjir ini. Saya jalan pergi tanggul, surata. So orang ramai sana tuh. Tidak, saya yang pertama apa? Saya yang pertama di situ. Pas kakak jalan semua mesti tidur sini. Iya. Tidak bisa kerja karena banjir besar toh. Jadi mau menyeberang ke sebelah juga tidak bisa. Cuma barang saja kak, barang yang hilang. Banyak barang yang hilang. Apa aja? Mesin, selang, kain, meja. Itu aja kak. Berarti hari ini mau lanjut kerja lagi atau kayak yang lainnya masih mau butuh beberapa hari lagi buat cari alat-alat? Iya. Rencananya turun toh, hari ini turun untuk belanja barang toh. Untuk kerja lagi macam selang, mesin, wajan-wajan besar. Kan hanyut semua toh, jadi mesti beli baru lagi. Di balik keindahan alam Papua yang memukau, tersembunyi ancaman yang tak kasat mata, namun nyata. Limbah tailings, produk sampingan dari aktivitas penambangan, mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Mari kita bahas dampak dari bersentuhan dan menghirup udara di sekitar limbah tailings.
Penelitian Andi Susilawati memberikan wawasan penting tentang efek jangka panjang dari paparan limbah tailings. Upaya pencegahan harus dimulai sekarang untuk menghindari kasus-kasus kesehatan yang serius di masa depan. Ini adalah tugas kita untuk terus belajar dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya di sekitar kita. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai dari ancaman yang tidak terlihat namun nyata. Proses mendulang emas dimulai dengan mencuci pasir dan kerikil dari sungai. Hengki dengan sabar mengayak material tersebut, memisahkan emas dari kotoran dan batuan lainnya. Iya toh. Setiap butir emas yang Dari ditemukan NTT sampai adalah di sini. hasil dari kerja keras dan Tumpai ketekunan. kapal laut Sirimau. Itu nanti. Oh gitu. Mari. Sudah. Sudah. Tanya sudah. Mahamak toke o dadulan. Masih. Sandit start. Bilangin lagi. Naga ini kan. Akor na ito. Masuk. Kan cuma ambil satu kali kan. Langsung dulu. Di wajan besar. Satu kali saya. Siapa ini? Toke. Ini kasi gue ini. Ay masih goyang. Ito no. Lanjut. Ini tadi itu nih.
Hasil 5 malam. Wih, masih lingkar. Selebek. Oh, Maci. Ku pergi memasak apa kan? Kuk masak sama. Masak kapnya. Kita mau ambil di balik ke sana supaya jangan leng. Ada kuas di sana pesan di. Di potong sana. Kini, dengan emas yang terkumpul, Hengki siap melangkah ke tahap akhir dalam proses mendulang. Dia membawa emasnya ke tempat pemurnian untuk melalui proses terakhir, mencuci dan memanaskannya. Kira-kira berapa lama? Apa? Terlalu lama itu. Memang sengaja dia di atas kayak gitu. Iya. Sampai di muka-muka sini lah. Memang dijago tau. Kayak cepat bosan. Iya terus tau. Kalau kita kecil kan tau. Gue boleh sandi gue jadi Iya, coba. panas kau. Bagus. Dengan emas yang kini telah dimurnikan dan siap untuk dijual, Hengki merasa lega. Hasil kerja kerasnya selama berminggu-minggu Kenapa di kertas kini itu? berada dalam genggamannya. Oke. Isi emas. Ya, kenapa di? Taruh di kantong. Oh, Ya. Kalau langsung di kantong kan tidak bisa.
Fisik-fisik boplas. Ya, isi bolos. Cepat lagi. Ah, semua. Dia. Kalau kepala turun tuh makin kilometer. Dan kita itu kita lupain bisa. Ya, tinggal dijual. Tinggal dijual. Jalan di kota lagi, turun ke kota. Letak. Namun, perjalanannya belum berakhir. Langkah selanjutnya adalah menukarkan emas ini dengan uang tunai. Dari hasil jeripayahnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Hengki menuju ke toko emas terdekat, tempat di mana dia bisa menjual emasnya dengan harga yang layak. Kemana lagi jadi? Dia mau berapa kan? Coba tanya dulu. Waduh, dua aja. Ya, tadi kan hasilnya tidak memuaskan, jadi kita pindah dulu cari tempat yang bagus. Apa? Cari tempat yang bos yang angkat lebih bagus. Dengan uang tunai di tangan, Hengki merasa lega dan puas. Perjalanan panjangnya mendulang emas telah membuahkan hasil yang nyata. Uang yang ia terima akan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Tadi di sana kan 9,4, kita ke sini baru dapat 9,6 harga emasnya 1 gram. Karena tidak orang memaksa.
tadi, yang di game tadi. Ya hasil tadi kan 15,2. Hasil yang tadi? Nah, Hasil yang tadi berapa? 15,1. 15,1. Ya, jadi dia ambil dengan ada 1 gram 960. Yang tadi di sana kan 940. Di sini 960. 1 gram per gram. Kita kan tidak memaksa, bos kan tidak memaksa kita. Mana yang harga tinggi ya kita ke situ. Suri satu bungkus. Suri besar ya. Dari hasil jeripayahnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, ada seseorang yang memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga saat lokasi mendulang tidak menghasilkan banyak emas. Kalian kan sering. Lagi lantai guys. Uang sahabat tadi berapa? 15. Mendekati ini. Sana ini. Saya beli. Siap, makasih ya.
Agustina Norimarna, istri Hengki, menggunakan sebagian dari hasil uang tersebut untuk membuka sebuah warung kecil di desa mereka. Perkenalkan, nama saya Agustina Norimarna. Saya sekarang berusia 35 tahun. Awal mula saya sama suami di Timika dari tahun 2007 sampai sekarang. Bermula dari kami di kampung, ada Pak itu punya teman, telepon suruh ke sini. Di sini pekerjaannya pendulang dan menurut mereka mendulang itu bagus. Jadi kami berkeputusan untuk tinggal di Timika. Jadi awal kami datang dari kampung 2007 sampai sekarang 2024, kurang lebih sudah 17 tahun. Untuk di sini memang benar mendulang itu bagus karena ketika selesai kerja langsung hasilnya dapat, tidak menunggu orang lain tetapi langsung dapat sendiri. Semua kalau kita rajin pasti dapat hasil dulang. Jadi dari kita datang dari 2007 sampai 2024, ya Pak itu Hengki cuman kerjanya sebagai pendulang. Suami saya tuh dulang dari emas 1 gram harga 300.000 sampai sekarang sudah 900. Warung ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, aneka jajanan, makanan ringan, dan lainnya. Warung ini menjadi cadangan penting ketika hasil mendulang emas sedang tidak menentu. Kalau untuk dulang ini kadang itu ada, kadang tidak, tergantung lokasi. Jadi kita sebagai istri juga ya pintar-pintar untuk atur keuangan. Kadang itu turun 1 minggu bisa 1 juta lebih, kadang 500, kadang. Jadi semua itu tergantung lokasi. Kalau hujan, kadang juga hujan tapi tidak banjir. Kadang juga tidak hujan tapi banjir. Dari hasil dulang, saya selaku istri jualan sayur, bumbu-bumbu, ikan sama ayam di depan rumah, jualan di depan rumah untuk tambah-tambah keuangan anak-anak yang ojek ke sekolah gitu. Berkat kombinasi dari hasil mendulang emas dan usaha warung ini, Hengki dan Agustina berhasil menyekolahkan kelima anak mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Bahkan 1 anak mereka kini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Majalengka berkat mendulang. Dengan usaha warung dan mendulang emas, Hengki dan Agustina tidak hanya mengamankan masa depan keluarga mereka, tetapi juga memberikan teladan tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan.